Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai akhina Habib Ja'far Al-Jufri, akhina Ja'far Khaniman, akhina Muhammad yang hadir, khadimul majlis, Kiai Haji Mas Imam sekeluarga, hadirin para jamaah rutinan burdah di Masjid Jami' Agung yang kami hormati, tidak lupa Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, yang kami hormati Takmir Masjid Agung Jami' Agung Probolinggo yang kami hormati dan kami cintai. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari masjid, dari rumah Allah, kecuali doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat kecil, hajat besar, baik yang laki ataupun yang ibu-ibu muslimatan. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tidak pulang kita dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Khususan dosa almarhumah kedua orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan yang masih orang tua kita yang masih ada umur, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita juga yang hadir, yang laki ataupun yang perempuan yang hadir malam ini, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Panjang umur ya Rabb, jauh dari musibah, panjang umur jauh dari fitnah, panjang umur selamat dunia akhirat, panjang umur ya Rabb rezekinya makmur seperti air Zam-Zam, makmur ila yaumil qiyamah, nyumber ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin Allahumma. Terutama doa kita khusus untuk kota kita, kampung kita, desa kita. Mudah-mudahan barokahnya burdah yang kita baca bersama Habib Ja'far, bersama Kiai Mas Imam dan yang lain semuanya, mudah-mudahan desa kita, kampung kita, kota kita dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuang jauh-jauh musibah oleh Allah, sehingga dijadikan kota kita, negara kita, kampung kita, desa kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita pernah dengar dari guru kita bahwasanya bedanya orang-orang zaman sekarang, orang-orang zaman milenial dibanding dengan orang-orang zaman dahulu sangat-sangat jauh, sangat-sangat beda. Oleh karenanya orang-orang dahulu mereka itu gampang betul diangkat oleh Allah menjadi waliullah. Bukan hanya bapaknya yang jadi waliullah, bahkan istrinya pun menjadi waliyah perempuan. Bukan hanya suaminya yang diangkat menjadi wali, istrinya pun diangkat menjadi wali, bahkan anak-anaknya pun. Ada yang mempunyai anak 13, semuanya diangkat menjadi waliullah. Yang punya anak 7, semuanya diangkat menjadi waliullah. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu, bukan hanya dijadikan orang yang soleh, Bu, tapi dijadikan orang yang alim. Bukan hanya alim, soleh, alim dan wali. Karena tidak semua orang alim itu wali.
Tapi setiap orang wali pasti alim. Tapi orang alim belum tentu wali. Diceritakan atau dikabarkan kepada kita dari guru-guru kita kenapa orang-orang dahulu gampang diangkat menjadi waliullah, kekasih Allah, dikarenakan 3 perkara. Karena 3 hal. Mereka hidupnya di dunia ini menjaga 3 perkara, sehingga mereka gampang diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi soleh, gampang menjadi soleh, anaknya soleh, bahkan alim, bahkan wali. Sekarang kita saja diangkat menjadi orang yang soleh bakal beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan dijadikan orang yang soleh oleh Allah. Soleh saja Pak, artinya soleh yang bermanfaat, al-qaim bihuquqillah wa bihuquqi ibadih, taat kepada Allah, bagus kepada Allah, bagus kepada sesama manusia. Jadi anak soleh aja sekarang susah, apalagi kita lihat anak-anak kita lebih mendahulukan temannya daripada orang tuanya. Padahal orang tua itu Pak nomor 1 Bu. Allah dan Rasulnya, orang tua, baru istri dan anak. Setelah Allah dan Rasulnya, orang tua nomor 1. Lah sekarang ini malah berbeda. Teman nomor 1, orang tua nomor 60. Ditelepon temannya langsung berangkat. Saya ada di Probolinggo, di alun-alun, langsung datang. Saya ada di kafe, langsung berangkat. Kalau temannya yang telepon. Tapi orang tuanya telepon sampai nangis-nangis. Padahal orang tua nomor 1, teman nomor 60. Apalagi ada teman yang mengajarkan kepada kita kurang ajar sama orang tua, itu bukan nomor 60 lagi Pak, nomor 1100. Kalau sampean punya teman mengajarkan Bu untuk durhaka dengan orang tua, sampean tidak usah repot-repot, masukkan karung, lempar ke tasik, buang ke laut, buang ke sungai. Gimana mau jadi anak soleh? Wong temennya nomor 1, orang tuanya nomor 60. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita dijadikan soleh solehah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Dan ini yang diceritakan oleh Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Johor, Malaysia. Beliau memanggil santri-santrinya. Santri-santrinya dipanggil Bu, coba lihat kenapa ini musibah enggak berhenti-berhenti. Musibah gunung meletus, gunung erupsi, musibah gempa bumi, musibah tsunami. Kata Habib Ali bin Ja'far, coba lihat, coba umat Islam, rumah-rumahnya orang Islam, survei. Lihat rumah-rumahnya orang Islam. Ditanya oleh Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, apakah banyak umat Islam yang berzina? Kok musibah ini kok enggak berhenti-berhenti? Sebab ada sebab, ada akibat Pak. Allah tidak mungkin ngasih kita musibah, Allah murka dengan kita, tidak mungkin tidak ada sebab. Pasti ada sebabnya. Kenapa kok enggak berhenti-berhenti musibah? Coba lihat, kata Habib Ali Ja'far. Alhamdulillah Habib,
Ada, tapi tidak banyak yang zina, tapi ada Habib. Coba lihat yang minum-minuman, yang mabok-mabokan, ada Habib. Umat Islam, rumah orang Islam ada masih yang mabuk, yang minum. Padahal dosa besar diharamkan oleh Allah, masih ada Habib, tapi tidak banyak. Coba lihat yang judi, ada Habib, yang judi ada umat Islam, tapi tidak semuanya berjudi. Mereka cari rezeki yang halal. Kata Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, sebetulnya ada satu masalah yang mana masalah ini menimbulkan murkaan Allah, kemurkaan Allah, menimbulkan kemarahan Allah, menimbulkan musibah di bumi. Dan ini ada di rumahnya setiap orang Islam. Santri-santrinya heran kalau yang zina sedikit, yang berjudi sedikit, yang mabuk-mabukan sedikit, tapi ada yang banyak. Hampir setiap rumah ada. Santri-santrinya heran, apa itu Habib? Yaitu uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Hampir setiap rumahnya orang Islam ada anak yang durhaka dengan orang tua. Ini yang menyebabkan musibah dari Allah. Ini yang menyebabkan marah dari Allah. Karena tidak sedikit, hampir banyak anak yang durhaka kepada orang, bahkan kita sendiri masih durhaka. Tidak sedikit, hampir semua. Bahkan santri mondok 5 tahun pulang masih durhaka sama orang tuanya. Padahal kita sering dengar, Pak, Bu, kita sering dengar kalau ada orang alim durhaka sama orang tuanya, buang alimnya. Ada orang kaya durhaka dengan orang tuanya, buang kayanya. Percuma, su'ul khotimah. Alim pinter tapi durhaka dengan orang, buang, percuma, Pak. Ada pengusaha besar tapi dia durhaka, buang pengusahanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa disuruh buang? Tidak barokah. Percuma, alim durhaka, buang, gak barokah. Kaya durhaka, buang, tidak barokah. Hidupnya tidak barokah, malah mengundang musibah. Mudah-mudahan anak-anak kita dan kita semua ditulis seorang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga dibuang musibah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Disuruh buang, Pak. Sampean jangan salah faham, Bu. Jangan salah faham, Pak. Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan ilmu. Rasulullah mengajarkan akhlak, mengajarkan tata kerama, lebih-lebih kepada orang tua, Pak. Bukan hanya ilmu yang diberikan oleh Rasulullah, ilmu mulia, tapi ada di atasnya ilmu, yaitu akhlakul karimah. Rasulullah diutus ke bumi ini, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bukan ilmu tok yang dikasihkan oleh Nabi Muhammad, tapi akhlak yang diajarkan. Pernah satu kali waktu ada syabun minal Yaman, pemuda datang dari Yaman. Dia bilang, ya Rasulullah, ini ashtahil jihad, saya ingin perang sama jenengan ya Rasulullah, saya mau perang sama jenengan. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Padahal waktu itu diperlukan pemuda untuk perang, berjihad bersama Nabi Muhammad. Dari mana anda? Jitu minal Yaman, saya dari Yaman ya Rasulullah, ingin ikut perang bersamamu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Atasta'dzin ila walidaik, atau kama qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam.
Sudah pamit apa belum sama orang tuanya? Sudah izin kamu ikut perang dengan saya? Belum ya Rasulullah. Irji ila walidaik, pulang lagi ke Yaman. Perjalanan 1 bulan Pak. Padahal kita tahu Nabi Muhammad pun tanpa izin orang tua tidak dosa, tapi mengajarkan kepada kita. Langsung Nabi Muhammad ikut perang, sini langsung ikut perang, tidak dosa Pak Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita akhlak kepada orang tua. Sudah pamit kamu ini nak? Kamu udah pamit belum sama orang tua kamu? Kalau kamu ikut perang dengan saya, ini Nabi Muhammad Pak, di atasnya orang tua Pak, masih ngajarkan akhlak. Sampean kalau menghina orang tua dosa besar, kabair, dosa besar di Allah, bukan dosa kecil. Tapi kalau kita menghina Nabi Muhammad bukan dosa besar Pak, kafir, murtad kita. Nabi Muhammad di atasnya orang tua, Allah, Rasulullah, baru orang tua. Pulang dulu pamit, kembali pulang dia suruh minta izin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang terbalik. Ini yang ngundang musibah hadirin. Sekarang terbalik, orang tua kita datang mau berobat, dokter bilang ini 3 juta, ini 5 juta. Langsung dia angkat tangan anaknya. Terlalu mahal Bu, 5 juta, jangan. Mahal Bu, jangan. Pijet aja sampean Bu. Pijet cuma 50.000 Pak. Dipijet terus, katanya dokter ini harus operasi. Karena ini ada usus buntu, karena ini ada ginjal, harus operasi. Biayanya 5 juta, 10 juta, berat dia. Jangan Bu, makan daun-daunan aja, herbal. Daun mangga, daun semangka, daun kelapa. Pakani daun-daunan ereken bedus, dianggap kambing. Yang 50.000, tapi untuk anaknya, istrinya minta uang 13 juta buat beli sepeda motor, langsung berangkat. Istrinya minta beli kulkas sekian, minta beli TV, beli ranjang, langsung gak keberatan 10 juta. Ibunya, bapaknya sakit cuman 1 juta, berat luar biasa. Ini durhaka Pak. Ini ngundang musibah. Kalau sama anak istrinya enggak eman, sama orang tuanya eman habis-habisan. Na'udzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Allah, kita sering dengar nafaqatul walidain afdalu minal jihad fi sabilillah. Jenengan ngasih uang sama orang tua lebih afdal daripada perang lawan orang kafir. Bukan 700 kali lipat lagi, 7 juta kali lipat Pak. Nafaqah, ngasih orang tua. Apalagi berobat. Sering kita dengar bahkan dari Nabi Muhammad SAW, nafkah kepada orang tua lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Ngasih uang sama orang tua. Jangan eman Pak, sampean sama anak eman. 10 juta gampang, 15 juta orang tua, 1 juta, 2 juta berat. Percuma. Takut tidak baroh. Tadi sudah kita jelaskan, buang. Alim durhaka, buang ilmunya. Kaya durhaka, buang. Pejabat durhaka, buang pejabatnya. Percuma. Tidak baroh. Tidak baroh. Mudah-mudahan kita yang hadir semua, yang laki, yang perempuan, semuanya, mobil khusus saya sendiri, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, amin. Dan yang akhir, jangan salah paham Pak,
Berbakti kepada orang tua bukan hanya masa hidupnya, wafatnya pun diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk berbakti. Bukan masa hidupnya, wafatnya pun disuruh zur qabrahuma. Masa berbakti kepada orang tua tidak hanya masa hidupnya, masa wafatnya, datangi kuburannya. Bacakan Yasin, bacakan burdah, baca burdah, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa mic, jangan bawa salon sampean, cukup sampean tok di kuburan. Bacakan sholawat. Jadi berbakti tidak hanya masa hidupnya, tapi juga berbakti kepada orang tua masa, buat haul, buat tahlil. Terus berbakti kepada orang tua. Setiap sholat doakan orang tua. Rabbighfirli waliwa warhamhuma kama rabbayani. Amin. Allahumma al-Fatihah.